Oke, selamat malam ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman IAI semuanya. Ini kita berkumpul malam ini ya, ketemu dengan salah satu emiten yang termasuk mungkin yang terus dipantau ya oleh teman-teman juga di sini, yaitu Aisyah ya. Saya juga ucapan terima kasih ya pada Pak Vincent, Pak, atas kehadirannya, Pak Geri dan Ibu Suka. Terima kasih meluangkan waktunya ya untuk sharing bersama kita semua dan mungkin memberikan insight-insightnya ya, terutama di perusahaan FKS ini, FKS Food. Saya Andre Lukito ya, mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir juga di sini ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight. Tapi balik lagi semua pembicaraan di sini kita tidak ada bermaksud untuk mengajak ya ataupun menjual ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan dipertimbangkan masing-masing. Semua resiko ditanggung oleh masing-masing. Nah, untuk perkenalan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vimalasari ya. Ibu Vimalasari ini merupakan kepala cabang Panin bukan lagi ya Asia Afrika Bandung ya Ci ya. Oke. Saya untuk waktu dan tempat saya silakan Ci Vivi. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih juga kepada manajemen dari emiten dengan kode saham AISA ya, Bapak Ibu semua. Bersama kami hari ini ada Pak Vincent, Presiden Komisaris dari PT AISA, juga ada Pak Geri Mustika, Presiden Direktur, ada Ibu Sukawati Wijaya, Direktur. Saya bacakan profil singkat dari narasumber dan emiten ya. PT FKS Food Sejahtera AISA listing pada 11 Juni tahun 1997 di harga 950. Sejak Maret 2021 berganti nama menjadi PT FKS Food Sejahtera yang dulunya 3 pilar Sejahtera Food. Perseroan yang kegiatan usahanya meliputi perdagangan, perindustrian, dan ketenaga listrikan. Akhir tahun 2020, perseroan memiliki 4 anak usaha antara lain PT Pilar Sejahtera, mie kering, bihun kering, mie instan, dan bihun instan dengan merek dagang ayam 2 telur, Superior, Filtra, Kurma, Spider, Bihunku, dan mie kremes. Lalu PT Poli Meditra Indonesia, biskuit, wafer stick, dan permen dengan merek dagang, Growy, Pio, dan Gulas. Lalu PT Balaraja Biskuit Paloma, makanan ringan dengan merek dagang Taro, dan bihun jagung dengan merek dagang Tanam Jagung, Panen Jagung, dan Pilihan Bunda. Lalu PT Patra Power Nusantara, pembangkit listrik yang menghasilkan energi uap berkapasitas 50 ton per jam dan energi listrik berkapasitas 3 MW. Untuk memastikan produk perseroan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga akhir tahun 2020, perseroan memiliki satu grup distributor yang tersebar di 119 kota di Indonesia yang mencakup wilayah di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ini kilas balik tentang AISA ya. Lalu saya bacakan latar belakang dari Bapak Vincent Lim Aung Seng. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris. Perjalanan karir sebelumnya adalah auditor di Kasim Chan Co. Deloitte tahun 1999, berpengalaman di bidang keuangan sebagai Group Financial Controller Plenitude Berhad tahun 2008, Chief Financial Officer di Malindo Feedmill, dan Presiden Direktur di FKS Multi Agro. Pak Vincent lulusan akunting dari Tunku Abdul Rahman University dan Certified Public Accountant MA CPA Final Stage. Lalu bersama kita juga ada Presiden Direktur Bapak Geri Mustika yang sudah berpengalaman selama 33 tahun di FMCG, juga di bank ya. Sebelumnya pernah juga menjadi Independent Director di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, di PT Bollinger Ingelheim Indonesia, 14 tahun di Unilever dan Arnott's Indonesia. Pak Geri mendapatkan Bachelor Degree di Atmajaya Catholic University, Master Degree in Management from IPMI International Business School, and Master of Business Administration from Monash University, Melbourne. Lalu satu lagi ada Ibu Sukawati Wijaya, menjabat sebagai Direktur sejak Februari tahun 2022. Ibu Sukawati
mempunyai pengalaman sebagai di bidang keuangan seperti di PT Paracelsus Indonesia dan Seva Logistik respectively sebagai Direktur Finance, Grama Brasita Group Asia Pulp and Paper sebagai CFO of Tissue Business, and most recently before join the company, Bu Sukawati adalah Vice President Finance di Eka Hospital. Ibu Sukawati memperoleh bachelor degree di Taruma Negara Akunting tahun 1995. Nah, ini kilas balik dari emiten dan para narasumber hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai ya, Bapak Ibu, silakan. Thank you Bu Bima dan Pak Andre, thank you waktunya dan thank you sudah berkenan untuk host Aisyah supaya Aisyah boleh memberikan update kepada Bapak Ibu semuanya yang dari publik, yang di mana ada some of them dari Bapak Ibu juga menjadi pemegang saham atau ini juga menunjukkan ada interest bagaimana perkembangan Aisyah. Now, I think terusnya saya memberikan sekilas karena company overview perusahaan Aisyah ini. Kalau per hari ini dari segi kita punya customer sekitar across per Indonesia sekitar 100.000. Now, I think Aisyah kalau dari segi sejarah ini dulu mempunyai manajemen lama berbeda dan juga pemegang saham utama induk yang berbeda. Di mana di tahun November 2020 Aisyah menjadi part of grup FKS yang sebenarnya kalau sekilas berkenaan FKS berkecimpung dalam bisnis farm to plate, di mana dari FKS mempunyai strength dari sourcing of bahan baku dari seluruh dunia dan dibawa ke dalam Indonesia. Dan kenapa FKS berminat di dalam Aisyah ialah ianya memberikan peluang untuk FKS downstreaming untuk semua bahan baku yang disourcing dari luar negeri dibawa ke Indonesia supaya kita bisa supply di Indonesia. Now, per hari ini kalau Aisyah kalau kita lihat dari segi top line dan dari segi revenue kita, dari segi snack produk di mana kita legendary brand kita Taro, mie kremas dan Bihunku ini sekitar hampir 60% itu di bagian snacking dan sekitar 41% di bagian consumer staple food. Di mana contohnya mie kering kita yang strength-nya banyak di Jawa Tengah. Alright, ada ayam 2 telur, ada tanam jagung. Kalau tanam jagung strength-nya besar, bagus itu di Jakarta dan Jabodetabek dan sampai ke Jawa Barat. Di tahun 2023 turnover kita mencapai sekitar 1,7 T. Alright. Di mana kita mempunyai sekitar 70 SKU dan 6 fasilitas produksi yang tersebar di Indonesia dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan juga kita ada satelit produksi di Medan dan juga di Kalimantan untuk Taro. Alright, next. Kalau ini dari segi FKS Food Management Team. Now, per hari ini seperti tadi yang sempat dikenalin oleh Pak Gary Mustika menjadi presiden kita, Ibu Sukawati CFO kita, Pak Subagio sebagai Chief Operating Officer kita yang berpengalaman menjaga pabrik kita supaya semua produksinya lancar. Ya, saya sebagai Presiden Komisaris dan punya Pak Gran, Pak Ito dan Pak Benny. Now, what is the key investment highlight kalau untuk FKS Food Sejahtera ini? Journey kita. Ya, I think yang pertama kita melihat dari segi transition period transisi kita di mana ya waktu FKS masuk Aisyah menjadi salah satu anak perusahaan grup FKS itu di tahun 2022. Alright, di mana timing kita not so good lah ya mungkin. Selepas kita masuk ya kita COVID masuk di mana dari tim sales susah ke lapangan untuk menjual. Selepas itu kita masuk ke dalam kondisi high commodity price. Alright, di mana waktu itu kita melakukan banyak fokus alignment dengan grup FKS di mana dari segi HR, dari segi IT, dari segi alignment of sales and distribution di mana FKS Group mempunyai sales and distribution untuk contohnya soybean, tepung terigu, tepung jagung di mana kita coba melakukan alignment. Dan operational efficiency, itu banyak operational efficiency di mana kita melakukan
mapping untuk cara yang paling enak, alright, untuk melakukan produksi dengan lebih baik. Alright, nah, di mana banyak human resource, operational assets, produk, itu semua SKU dipelajarin kembali. Nah, kalau dilihat, one of the thing is benar itu waktu zaman itu kita banyak kena dampak di high commodity price. Tapi saya rasa high commodity price itu memberi kita satu jalan untuk belajar what are the best thing and what are the opsi-opsi yang lain di mana dari segi bahan baku bagaimana bisa ditukar, di mana research and development team bekerja keras untuk mencari substitute yang per hari ini kita sudah misalnya satu item harganya naik, kita mencari item yang lain untuk digantikan. Itu. Now, selepas itu kita masuk ke dalam transformasi period di mana high commodity price masih terjadi di tahun 22-23, tapi active outlet kita sebenarnya menurun. Dari waktu FKS melakukan akuisisi, kita turun sekitar 80.000. Nah, kenapa ini menurun? Dari satu sisi kita banyak melakukan cleaning up. Ada mungkin yang distributor yang mungkin yang mereka butuh waktu dan ada distributor yang kadang-kadang nggak transaksi tapi sempat dilakukan ada data di mana kita membersihkan mungkin 80.000. Nah, dari sana juga kita banyak melakukan efisiensi dari segi execution or research and new product. Now, dari segi sempat saya sharing kan tadi is this. Bahan baku kita banyak melakukan reformulasi. Packaging material, kita banyak melakukan packaging material re-engineering. Alright, di mana packaging material re-engineering, kalau dulu sebelumnya sebenarnya taruh packaging materialnya itu Mercedes. Alright, tapi per hari ini kita menggunakan packaging material untuk taruh yang Toyota. Kalau Toyota kan masih bagus kualitasnya. Alright, jadi kita masih belum turun, kita tetap menjaga kualitas taruh atau produk-produk kita di mana memberikan kualitas yang baik kepada konsumer. Nah, masuk di tahun era 2024 ke 25. Nah, ini yang kita melihat dari segi growing of active outlet across the country. Now, seperti saya sharing, now active outlet kalau 80.000, I would say jujur aja kita jauh di belakang. Di mana dengan Pak Gary bergabung dengan kita di akhir 23 dan juga banyak replanning dan re-optimizing of team dari sales and distribution, kita targetnya mau bergerak active outlet kita ke sekitar 150.000 across the country. Now, the next thing is bagaimana kita mau growing market dengan new product. Now, kalau kita lihat active outlet kita sekitar 80.000. Sebenarnya kita mempunyai white space, that means banyak tempat-tempat, lokasi-lokasi yang kita masih belum tercover. Di mana kita melihat ini mempunyai opportunity untuk kita bergerak lebih baik lagi. Nah, kalau dengan begitu, utilisasi kita mempunyai potensi untuk dinaikkan ke sekitar 49%. Per hari ini kita running sekitar 35%. Packaging material menjadi salah satu item cost yang besar di bisnis ini, di mana kita melihat dari segi re-engineering of packaging material. Nah, ini yang dari kami sudah melihat mempunyai potensi untuk menurunkan cost of production kita. Launching of new product. Now, kalau kita lihat produk sebagai satu perusahaan FMCG, kita pasti akan continue melakukan launching produk baru, create the excitement lah ya. Tapi kita juga akan memilih waktu yang tepat kapan baru kita akan launching. Sebab kita mempunyai tempat white space yang masih banyak, kita akan perjuangkan di sana. Selepas itu kita akan masuk ke kalau waktu yang tepat, kita tetap akan melakukan launching produk baru kepada konsumer-konsumer kita. Nah, dari segi the next thing tadi di bawah sini, kalau obligasi per hari ini kita sudah tidak mempunyai obligasi apa-apa dari hari ini dalam sejarah yang sempat dari Aisyah dulu. Obligasi semuanya sudah dibayar. Kalau dilihat dari hutang bank itu sudah komplit semuanya dan kita semua cuma ada sisa hutang PKPU yang lama yang masih hari ini masih ada. Nanti di belakang saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya masih ada sisa sekitar berapa. Alright, now kalau dilihat per hari ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu melihat dari segi balance sheet kita. Kalau balance sheet kita per hari ini hutang bank itu pure dari apa manajemen baru membawa satu dari segi long term loan itu lebih ke arah
ekspansi capex. Kalau dari segi working capital itu ialah untuk pendanaan pembelian bahan baku, pembayaran bahan baku untuk perusahaan, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, alright, kalau kita lihat di sini, kenapa Aisyah? I think yang sempat kita diam dan per hari ini kita mulai bangun, oke? Di mana kenapa dari saya, Pak Gary, Bu Suka, dan tim-tim yang kita banyak yang bergabung per hari ini dan kita, kenapa bergabung? Satu is, semuanya percaya kita mempunyai brand legendary, Taro. Saya rasa banyak Bapak Ibu juga kenal produk ini yang sudah lebih dari 40-an tahun. Nah, kalau brand-brand biasanya ada waktunya. Tapi Taro masih tetap strong sampai hari ini dan mempunyai potensi untuk bergerak lebih maju lagi. Nah, itu Taro. Ya, nah itu mempunyai potensi. I think ke depan kita mempunyai rencana-rencana yang lain untuk bagaimana kembangkan Taro and build top of the mind. Itu yang menjadi sesuatu yang penting kalau sebagian snack. Jadi the key is like semua orang berpikir, oh Taro mau beli snack. The next thing is executing untuk mereka beli. Alright, now kalau dari segi mie kremas, ianya juga satu produk tidak terlalu junior. Sudah lama juga di dalam Indonesia. Ini mempunyai one of the number one share noodle snack di Greater Jakarta dan South Sumatera. Nah, ini sempat konsentrasinya di sini, tapi kita tahun ini mempunyai rencana untuk dikembangkan across the country, tapi ianya akan bertahap. Sebab kita tidak mau melakukan jojoran, serang di sana, serang di sini, tapi kita akan mengarah lebih terfokus supaya konsentrasi dan grow dengan lebih baik. Nah, ini nanti di semester kedua kita mempunyai rencana-rencana untuk inspire orang, anak-anak muda dan teenage untuk konsumsi mie kremas ini. Seterusnya kita ke brand Bihunku. Nah, Bihunku kita menawarkan opsi kepada konsumer, alright, yang kalau bihun kan lebih sehat, kalau dari segi size-nya nampaknya kecil, tapi sebenarnya kalau selepas dimasak, ianya lumayan banyak. Dan kita ianya is gluten free dan kita menawarkan ini kepada konsumen. Kalau misalnya ada orang yang takut kalorinya terlalu banyak, ini menawarkan kalori yang di bawah 200. Tapi masih rasa kenyang selepas dimakan. Nah, selepas itu kita masuk ke Superior dan Tanam Jagung. Ini mempunyai dua brand. Nah, kalau Superior ini adalah brand legendary dari zaman di Jawa Tengah yang menjadi sesuatu yang kalau di Jawa Tengah untuk pedagang bakso, pedagang street food vendor, ini menjadi satu brand yang mereka kenal dan ini kita grow-nya lumayan not too bad di tahun 23, lumayan bagus. Kalau Tanam Jagung, ini di Jakarta, Jabodetabek. Alright, itu is a pioneer brand untuk bihun jagung. Nah, di mana kalau di Jakarta itu one of the leading brand di Jakarta juga per hari ini. I say is this, FKS Food ke arah ESG. Now, sebagai satu perusahaan, ya benar kita mencari profit, tapi kita juga mengambil tanggung jawab dari segi ESG kepada negara, kepada konsumer, dan kepada publik semuanya. Dari satu sisi, sebagai satu perusahaan yang di food lah ya, food safety dan food security menjadi sesuatu yang penting bagi kita, di mana keamanan produk kita untuk dikonsumsi. Now, yang sekarang yang banyak orang yang sering kali omong, carbon footprint. Now, dari segi environmental, kita memfokusnya ke dua item yang cukup besar. Dan satunya is dari segi carbon footprint. Kita berencana untuk menurunkan carbon footprint kita dalam sekitar 30% pada time kita hitnya di tahun 2030. Now, rencana perusahaan bagaimana untuk menurunkan carbon footprint kita. Satu is kita mengarah ke solar panel, pertama. Kedua, dari segi investment kepada bagaimana release of carbon emission, bagaimana efficient utilization of boiler-boiler kita mengarah ke sana supaya dari segi intensitas, hanya mengarah menurun supaya kita mencapai target kita by 2030. Now, healthy, safe, and keduanya is berkenaan air.
Now, air adalah sesuatu, I think, I would say is di mana-mana juga air per hari ini menjadi sesuatu yang penting dan mulai menjadi scarce atau berkurang. Kita mencari cara bagaimana untuk recycling air, bagaimana untuk membantu konsumsi air lebih menurun. Jadi kita mengarah ke dua item yang penting dari segi environmental. Healthy, safe, and secure place, tempatnya aman untuk semua karyawan bekerja. Community development. Nah, kalau dari segi komunitas, kita di lokasi-lokasi yang kita beroperasi, kita coba membantu dari segi komunitas yang berdekatan. Dari satu sisi memberi peluang kepada mereka untuk misalnya kerjasama dengan kami dari segi kemungkinan kita menawarkan kantin untuk mereka mensupply makanan kepada kantin, atau mereka bekerja di kantin, ataupun mereka bisa menjadi karyawan juga dari perusahaan. Kita memfokusnya biasanya ke arah sana. Dan kita juga membantu dari pemberian pembangunan infrastruktur, sepertinya memberikan air yang bersih kepada warga-warga yang di sekitar. Key growth. Alright. Jadi I think say is bagaimana kita mau grow-nya di tahun 24 dan seterusnya. Nah, pertama kalau kita lihat dari segi distribution network across the country kita. Nah, kalau ini sepertinya kalau dari nampak pabrik-pabrik ini adalah lokasi-lokasi FKS Food Sejahtera. Nah, di antara tahun 2023 dan 2022, kalau dilihat dari segi map ini, alright, FKS Food versus tahun 22 kita menurun dari segi FMCG market, ianya naik sekitar 2%. Alright, tapi saya rasa, sekilas saya share kenapa kita mengalami penurunan di tahun 22. Right, satu, di tahun 22 kita juga tidak banyak produk baru yang di-launching ke pasar pertama. Kedua, kita banyak melakukan perbaikan dari segi tim sales, distribution, dan marketing. Dan kebetulan juga dari FKS Food Sejahtera AISA kita sempat terjadi perubahan 2 presdir, di mana salah satu presdir kita kondisi tidak sehat. Jadi kita banyak melakukan perubahan. Dan di akhir kuartal keempat 2023 kita banyak melakukan rombakan, dan di mana pergabungan manajemen baru, di mana kita sudah mulai mataharinya keluar. Alright, I think kalau dilihat sekilas di sini, penurunan kita yang paling banyak sepertinya di Sumatera, juga di Kalimantan, itu kita mengalami penurunan banyak di tahun 2023. Alright. Now, penurunan kita banyak terjadi di bagian snacking di tahun 2023. Alright. I think satu snacking kalau dari Bihunku kita sempat more or less maintain. Kalau dari segi cooking food seperti Superior dan juga tanam jagung, kita malah mengalami kenaikan. Nah, dari dua sisi, I think saya tidak dari emiten kita tidak mau memberikan alasan kenapa kita menurun. Alright. Dari satu sisi, seperti kita semuanya tahu, di akhir tahun 2022, subsidi bahan bakar dikurangin, banyak memberikan dampak kepada konsumer, di mana spending reallocation-nya akan terjadi, di mana dengan kondisi begitu, snacking produk kita menurun agak drastis. Tapi kalau dilihat dari segi cooking food, makanan sehari-hari yang harus kita isi, itu sebenarnya kita mengalami growth. Alright, itu yang sempat terjadi, tapi kita tidak memberikan alasan, tapi that's where kita banyak melakukan rombakan untuk supaya snacking naik, Bihunku naik, dan juga Taro naik di tahun 2024 ini. Kemungkinan dari Bapak Ibu soalannya nanti apakah benar di tahun 2024 mengalami kenaikan? Alright. Now, untuk Q pertama, sekilas saya masih tidak boleh sharing angka kita di mana. Tapi kalau kita lihat dari kuartal pertama di tahun 2024 ini versus kuartal pertama tahun 2023, kita mengalami kenaikan yang lebih dari 5%. Sekilas di sana. Kalau versus kuartal keempat dengan kuartal
pertama 23 kuartal keempat dengan 24 kuartal pertama, kita menaikkan kenaikan omset kita lebih dari 5%. Hampir mau ke double digit ke arah sana. Dan kalau untuk penjualan sebelum Lebaran, kita itu, I would say, rekod dalam masa 3 tahun ini, kita menunjukkan rekod yang paling baik dari segi penjualan yang terjadi. Now, ini yang sempat tadi saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya, banyak rombakan dan perbaikan dilakukan di akhir kuartal keempat 2023, yang sebenarnya kalau dari kita melihat ini completion of rombakan dan perbaikan ini, saya rasa tidak boleh terjadi dalam masa 3 bulan. Ianya akan mengambil proses 6 bulan. Now, di mana kita memberikan, saat kita melihat ini sudah ada improvement dan ada gas untuk ianya berkembang lebih baik menuju ke depan. Itu sekilas Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita konsentrasi dari segi top line-nya untuk to grow. Alright, now ini dari inisiatif dari perusahaan sempat mungkin saya sekilas kalau yang saya sempat sharing udah. Seperti saya sharing yang untuk route to market, pertama tadi sempat kita sekitar 80.000 di tahun lalu, kita mengarah mencari ke 150.000 active outlet. Comprehensive plan itu pertama. Nah, kedua dari plan bagaimana kita mau marketing plan supaya ianya lebih baik, lebih efisien dan terjangkau dan sampai kepada consumer. Itu yang menjadi the next key target. Export market. Kalau dari segi export market, kita sempat sebenarnya kalau di tahun 23 kita juga grow, tapi angkanya apakah signifikan? Tidak, masih belum signifikan. Now, kita benar kita mempunyai pasar di China, alright, tapi per hari ini PR-nya banyak di kita, homework-nya banyak dan kita positif dan optimistik untuk move. Tapi banyak konsentrasi terjadi per hari ini banyak di Indonesia sebab white space-nya banyak. Tapi dari segi ekspor kita akan coba juga tetap menjaga supaya mencari titik-titik for it to grow. Tapi lebih banyak fokus terjadi di Indonesia versus di export market. Per hari ini kondisinya Bapak dan Ibu. Alright, expanding existing product. Now, existing product sepertinya contohnya dari segi taruh mie kemas, kita mencari varian-varian baru untuk produk seperti taruh, dikembangkan varian baru dan seterusnya. Sebagai satu perusahaan yang juga di FMCG, apakah kita mempunyai produk baru untuk di launching? Sempat saya sharing ada dari segi kamus kami, directory kami, produknya sudah siap, tapi dari satu sisi timing aja untuk kapan di launching. Alright. Kalau dari segi continuous improvement di pabrik, ianya berjalan terus mau dari segi packaging material, mau dari segi carton boxes, mau dari segi potensi. Misalnya per hari ini kita operating at 35%. Cost saving structure di 35% dan cost saving structure di 49%. Mempunyai struktur yang berbeda, di mana kita melihat mempunyai potensi yang lebih banyak lagi waktu kita mencapai different level. Because production planning bisa direncanakan berbeda, akan direncanakan berbeda supaya cost optimization akan terjadi lebih baik. Now, point nomor 6 ialah ke arah environmental, social, dan governance. Ini seperti tadi saya sudah sharing, kita mengikut apa yang dari pemerintah dan juga dari global, what are the key things yang kita mau melakukan untuk environmental, social, dan governance kita. Ini basically dari segi lokasi-lokasi, bagaimana barang-barang kita tersebar di mana kita juga melakukan acara untuk di sekolah atau di komunitas, atau mungkin juga kadang-kadang ada exhibition atau gimana, kita juga mengikut. Dan kita juga banyak melakukan sampling, dan kita banyak melakukan branding di contohnya seperti di warung-warung juga, supaya brand kita dikenal lebih baik oleh konsumer dan pembeli. Ini sekilas kalau di empty market, produk kita banyak mulai di fill in kembali. Nah, mungkin Bapak Ibu juga kita sempat terjadi contohnya di tahun 23 kenapa stacking kita menurun. Alright.
Strategi kita menurun is banyak waktu itu service level kita banyak mengalami penurunan. Kita sempat menurun banyak, tapi I would say, saya jujur, kita terbuka, kita sempat menurun sampai sekitar 65-70%. Tapi dengan rombakan baru, dengan energi baru di dalam perusahaan, kita sempat bisa mencapai sekitar 80-an%. Kalau di Jawa, kita sudah hampir at least sekitar 90%. Kita sekarang bagaimana mencari konsentrasi untuk di luar Jawa, supaya bisa naik ke sekitar, average semuanya mencapai sekitar 95%. Itu yang menjadi target kita, supaya the key kan kalau bisnis FMCG, product availability dan visibility. So kita mencari ke arah sana. Nah, social media kita juga masuk dalam social media seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga digital marketing, dan juga kita melakukan branding seperti ini. Alright, ini juga ke depan akan melakukan beberapa rombakan lagi supaya ianya lebih exciting. Now, ini inspire seperti Taro. Alright, now seperti Taro inspiring the kids. Now, ini kita juga mau mencari aksi tangguh Taro Rangers, anak-anak adventure. I think per hari ini kita mencari bagaimana untuk inspire anak-anak keluar lagi ke outdoor. I think banyak yang per hari ini anak-anak juga banyak konsentrasi banyak di komputer atau di tablet atau di telepon. Jadi kita mau menginspirasi mereka ke outdoor. Kalau di Kermas kita mencari yang teenage juga. Bihunku kita delicious, healthy, dan di sini juga kita mulai introduce Bihunku Seduh. Now, Bihunku Seduh, kenapa kita mengintroduce barang ini? Bihunku Seduh is basically kadang-kadang orang merasa saya sedikit lapar, tapi saya nggak mau makan terlalu kenyang sebab saya akan makan malam di rumah. Jadi kita mengenalkan ianya seperti mie gelas. Boleh langsung bihunku ini dimasukkan ke dalam gelas, air panas, sudah boleh dimakan dengan cepat. That's the key idea dari kami. Dari segi financial update, now dari segi laporan keuangan. Okay. Saya buka dulu. Alright. Now, kalau kita lihat dari segi perjalanan kita dari tahun 2020 ke 2023, now, kita menghit peak kita sekitar 1,8 T di tahun 2022, tapi di tahun 2023 kita menurun sekitar 7%. Now, tapi at the same time juga saya rasa yang harus dilihat ialah dari segi marketing spend kita. Ianya juga menurun dari segi ratio, ianya juga lebih rendah, di mana satu di tahun 22 kita melakukan banyak aktivitas spending dari TV commercials juga kita melakukan, tapi di tahun 23 kita tidak melakukan terlalu banyak. Kita tidak melakukan TV commercials di tahun 23. Dari satu sisi kita mencari posisi bagaimana untuk hemat, tapi ianya memberi dampak kepada penjualan. Dari satu sisi dari segi snacking market. Snacking market sempat kondisinya agak sedikit sepi. Jadi makanya kita bilang hold dulu spending supaya digunakan di future yang lebih efisien. Itu pertama. Nah, kedua dari segi cost kita. Kalau dilihat dari segi cost, contohnya kalau yang di atas ini production expense. Kita menampakkan kalau dari production expense percentage of sales ianya dari 20% kita sudah menurun ke sekitar 16,6%. Nah, ini yang sempat kita banyak melakukan perbaikan seperti tadi saya sharing, mapping of operational asset, mapping of production asset, di mana kita boleh mencari bagaimana untuk melakukan kondisi yang lebih efisien untuk melakukan produksi, di mana kita aktivitas ini sudah memberikan hasil di tahun 2023. Alright, now kalau next thing is dari segi packaging material. Kalau kita lihat dari packaging material, nah packaging material di tahun 2021 sekitar 22%, tapi di tahun 2023 ianya sudah menurun menjadi 13,8%. Satu is dari packaging re-engineering, mau dari e-ticket, dari segi plastic packaging, dari segi carton boxes, kita mencari cara yang paling optimum untuk melakukan aktivitas ini. Nah, soalnya is masih mempunyai peluang atau tidak? Kita masih mempunyai peluang, tapi kita mau mencari, ini perlu kerjasama gabungan di antara sales, distribution, marketing,
bagaimana ianya bergerak di pasar supaya the R&D team boleh melakukan execution of the next game. Nah, the next one ialah dari segi bahan baku. Bahan baku sempat mengalami kenaikan sebab harga komoditas, tapi di tahun 23 ianya sudah mulai memberikan dampak penurunan. Alright. Kalau dari segi marketing expense, kita sales reduction, kalau kita lihat ianya mengalami penurunan dari tahun 22 ke 23, sempat saya sharing. Dari segi TV commercials kita dan digital expense atau gimana, kita melakukan penghematan because the timing is tidak begitu tepat pada waktu itu. Ya, dari segi profit and loss, kalau kita lihat ini adalah track record dari dalam masa 5 tahun dari 2019. Seterusnya kita melihat dari segi gross profit, di mana gross profit sempat menurun dan ianya membaik dari tahun 2020 ke 23. EBITDA kita meningkat kembali untuk tahun 2019 dan 2020 itu adalah mempunyai beberapa exceptional item. Pada tahun kalau di tahun 2019 dan 2020 sempat waktu itu ada beberapa write off dan juga sempat ada settlement untuk obligasi di mana mempunyai dapat diskon dan pembayaran kepada bank yang mempunyai diskon pada tahun 2019 dan 2020. Nah, bergerak di tahun 23, I would say is angka EBITDA dan juga dari angka profitability di tahun 23 ini mempunyai angka yang normal sudah ke depan dan juga ke depan yang angka-angka yang akan normal dan tidak akan seperti ada write off atau gimana yang terlalu besar sudah. Nah, dari segi balance sheet. Mungkin dari segi balance sheet, saya pertama yang akan fokus kalau lebih ke arah bank loan kita dan hutang PKPU kita. Nah, kalau dilihat hutang PKPU kita di tahun 2019 sekitar 268 M, per hari ini kita menurun menjadi sekitar 139 M. Nah, hutang PKPU ini adalah sejarah waktu krisis di AISA di mana hutang-hutang ini sempat di restructuring dan dilakukan pembayaran. The last pembayaran yang akan terjadi di tahun 2026, 2027. Angka ini setiap tahun akan menurun. Alright, dan kenapa? Mungkin kalau dari Bapak Ibu sempat melihat dari segi cash flow perusahaan yang dipublikasi, kalau dulu sebelumnya operating cash flow kita negatif, tapi di tahun 23 operating cash flow kita sudah menunjukkan satu kondisi yang positif, walaupun kita harus melakukan pembayaran ke PKPU. I would say sekitar mungkin untuk setahun kita bayar sekitar per hari sekitar 50 M di sekitar angka itu. Nah, seterusnya dari segi shareholders ekuitas kita per hari ini di sekitar 968 M, yang sempat mengalami penurunan dari 2020 ke 2022. Salah satu sebabnya ialah ke arah kerugian yang sempat dialami oleh perusahaan, tapi di tahun 23 kita sempat ada positif P&L yang memberikan dampak kepada shareholders equity yang meningkat ini. Mungkin sekilas sebanyak ini sharing dari saya kepada Bapak Ibu. Saya silakan misalnya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh yang ditujukan kepada saya, Pak Gary atau Bu Suka juga. Silakan Bu Bima atau Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Vincent buat pemaparannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya, silakan Andre, ada yang bertanyain dulu. Ya, izin saya nanya dulu ya Pak Vincent, Pak Gary ya. Suka. Tadi terkait yang hutang PKPU Pak, yang tadi kan sekitar 100 miliar lebih lagi ya Pak ya. Kalau untuk yang bond, nah yang bondnya tadi masih 200 ya Pak ya? Atau udah selesai ya Pak? Tidak Pak. Jadi kalau bond yang dari hari ini dalam sejarah itu sudah selesai Pak. Yang 230 M ini adalah hutang bank AISA per hari ini, di mana satu is kita sempat di tahun 2022 kita bergabung bersama-sama dengan grup FKS melakukan satu sindikasi. Now, AISA dari segi sejarah sebenarnya mau ke bank aja berat, because sempat terjadi kasus sebelumnya. Jadi salah satu caranya untuk membawa AISA memberikan confidence kepada bank yang lain,
kita masukkan Aisyah menjadi part of the group syndication, di mana dalam sindikasi ini mempunyai 2 bank yang buku 4 yang ikut bergabung dan satunya BCA dan keduanya dari BNI. Now, sempat jujur aja waktu Aisyah mau digabungkan untuk sindikasi dengan FKS, bank-banknya is like, wah ini Aisyah sejarahnya apa, takut pilot atau gimana. Jadi banyak perjuangan yang sempat dari satu sisi bank melihat dari strength of FKS, confidence di atas FKS dari segi good corporate governance-nya, malah waktu bank mereka memperjuangkan kepada credit committee atau even kepada komisaris mereka, ini diberikan satu yang positif, di mana selepas itu kita mempunyai bank DBS mulai bergabung dari working capital kepada kita, dan juga bank Mayapada. Now per hari ini dengan kondisi kita yang sudah membaik, kita mencari banyak bank yang sudah mulai approach kepada Aisyah, yang dimana dari mereka menawarkan sesuatu yang lebih kompetitif kepada Aisyah, dan kita dalam proses untuk mempelajari bagaimana bank mana kita mencari bagaimana bermitra dengan mereka bersama-sama to grow perusahaan ini, Pak. Nah, kalau dari segi itu 230M ini, jadi tidak ada obligasi udah, Pak Andre. Oke, berarti udah komplit yang sesuai kemarin ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, untuk ini Pak, tadi kan sempat dibicarakan kan untuk yang promosi itu turun tuh yang saya perhatikan tuh kan di kuartal 4 kemarin itu kan memang turunnya luar biasa ya di sales and promotionnya untuk biaya ya Pak. Ya, benar. Nah, itu yang dikatakan tadi ya Pak ya. Nah, apakah justru itu nggak berdampak Pak untuk jangka panjang ya Pak dengan di stop? Ya, seperti itu. Ya, silakan Pak Geri. Ya Pak Andres, memang kalau mau dilihat sekilas seperti itu, namun kita tentunya pada saat melakukan spending, kita harus yakinkan bahwa spendingnya itu bisa memberikan return. Situasi yang kurang kondusif tentunya membuat kita harus lebih prudent dalam spending untuk M-spend. Kalau kita bicara jangka panjang, ya dia akan berdampak jangka panjang kalau dibiarkan terus-terusan demikian. Namun ini kan Q4 dan kita menuju Q1. Nah pada saat Q1 itu kan kita masuk ke tahun pembukuan yang baru. Nah investasi kita untuk brand itu tetap sesuai dengan apa yang kita budgetkan untuk 2024. Dengan demikian bahwa tidak perlu ada kekhawatiran terhadap jangka panjang. Karena itu adalah temporary situation yang membuat kita melihat untuk menimbang bahwa investasi yang kita lakukan itu mungkin belum tepat pada saat kita akan melakukan konsolidasi di tahun berikutnya. Demikian Pak Andre. Oke, berarti di Q1 udah mulai meningkat lagi ya Pak ya, spending untuk promosinya ya Pak ya, berarti ya kurang lebih seperti itu Tentunya ya. ya spending kita itu macam-macam Pak Andre. Kita sesuaikan dengan kondisi. Ambil contoh tanpa nanti pada saat laporan keuangan dirilis Anda bisa melihat, tentunya kita banyak melakukan investment untuk di sales and distribution, promotion, serta kepada media-media yang lebih relevan kepada target market kita. Jadi kita usahakan spending itu more effective and efficient daripada hanya sekedar absolute number. Oke, gitu Pak. Sasaran yang penting ya Pak, bukan masalah numbernya ya Pak. Berarti kalau gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi berbalik dengan yang di apa ya? Kalau saya perhatikan di promotion Pak, sales promotion discount itu Pak di bagian penjualan kan, apakah itu berupa kan potongan harga atau enggak paket atau apapun gitu ya yang ininya ini saya lihat di Desember ini naik peaknya tuh di kuartal 4 itu tinggi sekali ya Pak dibanding sebelum-sebelumnya tuh Pak. Jadi sales promotionnya turun, tapi diskon atau apapun itu naiknya tinggi sekali ya Pak. Nah, apakah itu memang apa ya Pak? Strateginya kira-kira boleh dielaborasi nggak nih Pak? Kira-kira? Boleh. Begini, kalau kita untuk memperbaiki saluran distribusi, tentunya kita akan memperbanyak jumlah outlet yang akan berpartisipasi dalam usaha-usaha kita untuk memperlebar jalur distribusi. Nah, dalam usaha tersebut, tentunya kita memberikan kayak ada suatu insentif kepada subdistributor ataupun distributor untuk bisa meratakan produk kita lebih mendalam atau lebih jauh kepada pasar. Dengan demikian, ke visibility dan availability
dalam tahap ini jauh lebih penting daripada sektor yang lain. Karena apa? Kalau kita melakukan advertising seperti konvensional advertising, tetapi barang sulit ditemukan, itu rasanya kurang tepat. Dengan demikian, kita lebih baik mendorong visibility dan availability untuk kita bisa bergerak ke depan. Hasilnya kita nikmati mungkin bukan hanya pada kuartal keempat tersebut, tetapi kita justru bisa menikmati di kuartal selanjutnya ataupun di tahun-tahun selanjutnya. Kenapa? Karena dengan barang yang lebih visible, barang lebih available, pada saat kita melakukan advertising ataupun campaign, tidak selalu harus TV konvensional, itu bisa memberikan dampak terhadap pool daripada masyarakat ataupun para second dealer ataupun para retailer. Nah, itu yang kita lakukan Pak Andre, supaya apa? Supaya barang tersebut itu tersedia di pasar, lebih bisa diakses oleh konsumen kita. Dengan demikian otomatis spending ke arah tersebut akan lebih tinggi, tapi secara total masih dalam kontrol kita. Oke. Berarti lebih berupa berarti support seperti insentif untuk penjualan atau Betul, mungkin seperti itu ya Pak ya berarti. betul. Oke. Berarti ini ke depan tuh akan terus makin apa ya, kalau kita sebutkan insentif kan otomatis ya penjualan naik juga, ini akan mengikuti ya Pak kalau kayak gitu ya Pak, atau Nah, insentif kan ada periodenya Pak Andre. Ini oke. bukan insentif yang dalam arti fix insentif, tetapi ini lebih kepada reward insentif. Oke, I see. Ngerti. Jadi buat mancing dulu ya supaya mereka mau berjualan juga ya Pak. Oke, mantap. Betul. Oke. Nah, ini tadi kan disebutkan ada rencana tuh 150.000 active outlet ya, mungkin ya. Apakah itu tuh target untuk jangka panjangnya Pak, atau mungkin bisa bisa dielaborasi juga, misalkan untuk 5 sampai 10 tahun tuh sebenarnya active outlet itu ada sekian banyak gitu Pak. Secara detail kami mungkin atau gini, ya angka yang ketahuan dulu deh. 150 itu merupakan target ataupun ambisi yang akan kita raih dalam tahun 2024 sebagai bagian daripada budget plan kita. Apakah 150 ini adalah untuk 5-6 tahun ke depan? Tentunya terlalu sedikit kalau hanya kita bicara 5-6 tahun ke depan 150. 150 ini adalah merupakan pengembangan daripada 2023 menuju 2024. Dan itu kita akan evaluasi setiap tahun. Berapa pencapaian kita, berapa ruang yang masih bisa kita isi, maka itu akan menjadi target baru terhadap sales team kita maupun kepada si distributor kita. Demikian Pak Andre. Wah, mantap nih Pak. Saya justru kaget Pak, setahun Pak, hampir naik 2 lipat ya Pak ya. Luar biasa nih Karena Pak. begini Pak, kita harus lihat posisi di mana kita berada. Kenapa? Seperti yang Pak Vincent sampaikan, white space kita tuh masih lebar. Tugas saya sebagai manajemen yang baru bersama dengan rekan-rekan direksi yang lain serta mengalign antara sales dan marketing adalah bagaimana supaya white space itu menjadi fokus utama kita untuk kita penetrasi dulu. Oke, I see. Mantap nih, luar biasa. Eh, Kalau kita ngomongin tadi Pak dari penjualan ya Pak ya. Berarti strateginya tuh yang 150.000 ini menyebar sampai ke yang luar pulau juga ya Pak, termasuk yang tadi di Sumatera atau di Kalimantan Betul. juga, termasuk ya Pak ya, seluruh Wah, Pak Indonesia ya Andre, Pak. Anda tajam sekali melihat angka luar biasa. Anda investor yang memperhatikan dengan sangat baik. Pulau Jawa tentunya masih mempunyai beberapa kontributor utama daripada any FMCG, bukan hanya Aisyah. Jadi tentunya fokus kita tidak bisa lepas dari Jawa. Any company, karena itulah struktur landscape daripada Indonesia. Nah, area pengembangan baru adalah di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kedepannya kita juga akan secara bertahap bergulir ke situ. Sebelum kita bergulir keluar Pulau Jawa sendiri aja white space-nya masih cukup tersedia khusus buat kondisi kita saat ini. Nah, itulah fokus kita untuk makanya kalau kita lihat, oh kok 2 kali lipat? Jangan lihat 2 kali lipatnya, lihat bahwa kita berangkat daripada base yang kecil. Oke, I see. Terkait ini Pak, kalau kita ngomongin kan Taro tadi kan turun snacking ya, tadi kan Bihunku dan Taro itu kan di Desember itu kan turun ya Pak. Apakah sebenarnya tuh turun tersebut tuh memang penerimaan market atau ada sebelumnya tuh hanya masalah distribusi, ada bottleneck sebenarnya tuh di bawah tuh
permintaan itu cukup tinggi Pak. Sedangkan tadi kan kalau kita sebut kan top brand ya Pak untuk Taro sendiri ya Pak. Apakah ada seperti itu atau memangnya apa ya kompetisi yang agak sengit Pak kalau dilihat Pak? Nah, untuk khusus Taro di Q4 itu memang kita mengalami penurunan ya, nggak bisa dipungkiri adalah datang daripada modern outlet. Di mana di modern outlet itu memang kompetisi cenderung lebih tajam dibandingkan dengan channel yang lain. Nah, dalam menghadapi tersebut, kita melakukan reorganisasi di modern outlet, kemudian kita juga melakukan fungsi kontrol yang lebih tajam. Dan hasilnya tanpa saya rasa Q1 kita akan rilis kita punya report tanpa mendahului karena kita nggak boleh mendahului report yang akan kita rilis ke OJK. Dapat saya sampaikan bahwa traction yang kita try to control, especially di MT channel, itu sudah memberikan hasil yang membaik dan kita rebound significantly of Taro. Jadi this is not about the demand, this is about that we are having a certain issue in a certain channel, tapi kita sekarang bisa atasi dan kita sudah bounce back. Mantap. Mungkin dari saya sih beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Ini terutama dengan distribution Pak. Kan saat ini saya perhatikan itu fully melalui FKS Multi Agro ya Pak ya. Apakah FKS Pangan Nusantara. Pangan Nusantara sorry, Pangan Nusantara yang di bawah Multi Agro itu ya Pak. Nah, Betul. apakah ke depan tuh ada perubahan strategi atau memang hanya fokus terhadap di sana Pak? Perubahan strategi itu dalam arti saya akan terjemahkan bahwa FPN itu juga for your update ya, kita juga tentunya kami FFF atau Aisyah sebagai prinsipal ya, sebagai pemilik brand itu melakukan konsolidasi serta kooperasi yang jauh lebih intensif dibandingkan dengan sebelumnya. Hasilnya adalah bahwa kita mencapai kesepakatan-kesepakatan untuk meningkatkan infrastruktur, untuk meningkatkan jumlah sales force, untuk meningkatkan direct coverage dan lain sebagainya. Dengan demikian, hal tersebut akan mulai dijalankan awal bulan depan dan bulan depan berikutnya lagi, sehingga traction-nya diharapkan segera akan terlihat paling tidak di akhir Q2 ataupun Q3. Oke. Berarti ada perbaikan mungkin untuk kerjasamanya juga ya Pak ya, lebih baik ke depan ya Pak ya untuk distribusi ya Pak ya. Oke. Bukan hanya kerjasama, tetapi hal yang saya mau sampaikan di sini adalah fungsi kontrol ataupun intensitas monitoring daripada kita sebagai pemilik brand sekarang menjadi jauh lebih intensif dan terstruktur. Dengan demikian kita bisa memahami pergerakan dari pekan ke pekan. Oke, mantap. Kalau dari tadi ya COGS sendiri kan ada inisiatif yang luar biasa saya perhatikan ya Pak, baik di production-nya, baik di packaging material gitu ya Pak. Nah, target ke depan tuh seperti apa nih Pak? Bisa dielaborasi nggak nih Pak? Apakah ada rencana mungkin fokus-fokus tertentu, target-target tertentu ingin mencapai berapa persen Pak? Mungkin bisa kasih gambaran nggak nih Pak, kira-kira? Kalau soal persen saya serahkan kepada Pak Vincent, tapi saya akan bicarakan di sini adalah strategi secara umum yang saya komandoin. Adalah bahwa kita membidik peluang-peluang. Pertama gini, yang paling penting adalah basis daripada kita atau fokus utama kita adalah ekspansi daripada saluran distribusi, baik di GT maupun di MP. Yang namanya GT, seperti yang Bapak sudah singgung, opportunity itu bukan hanya di Jawa, tapi ada di Sumatera dan juga ada di Kalimantan. Nah, kalau kita bicara kondisi landscape geografis Indonesia, tentunya itu perjalanan ke Sumatera ataupun ke Kalimantan akan jauh lebih challenging daripada di Pulau Jawa. Dengan demikian, kemampuan kita melakukan re-engineering terhadap packaging dalam arti kemampuan untuk menahan kualitas produk itu sendiri menjadi lebih lama, tetapi dengan cost yang lebih efisien. Nah, itulah strategi kita.
Soal bahwa berapa yang akan kita capai dari segi persentase, saya serahkan kepada tim ahli kita di sini, ada finance director saya, CFO, dan ada komisaris utama yang mempunyai pengalaman jauh lebih panjang. Tugas saya adalah meyakinkan strategi ini terimplementasikan, tujuan kita untuk mengekspansi distribusi didukung oleh kemampuan produk kita untuk menjangkau daerah yang lebih terpencil. Itu tugas utama saya. Oke. Berarti apa harus tanya ke Pak Vincent nih Pak ya untuk berapa persennya Pak ya? I think thank you Pak Gary, Pak Andre. I would say gini, I think pertama sempat saya sharing now. Dari segi cost structure of manufacturing and production. Now, per hari ini sempat saya sharing kan. Dari segi utilisasi kita sekitar 35. Nah, kalau kita menuju ke 49%, di mana dari segi analisa bagaimana the supply chain flow, bagaimana the production flow, itu akan berubah semuanya. Right? So, dengan itu, if you ask me, per hari ini boleh nggak saya memberikan gambarannya? Saya jujur aja nggak bisa memberikan gambaran. Contohnya, kalau dari kami melihat, even dari segi energy utilization, dengan 35 ke 49, we say potensinya mempunyai, let's say, energy saving about sekitar 10-15%. Kalau itu agak besar. Now, dari segi packaging material, now, some of the thing is rahasia perusahaan, tapi sekilas saya sharing. Now, contohnya ada beberapa item. Kan sempat saya sharing. Dari contohnya Taro. Taro per hari ini sudah mengarah ke Toyota packaging. Alright. Now, misalnya kalau saya turun ke Toyota Innova atau even saya ke Daihatsu. Daihatsu satu brand yang dimana di bawah Toyota juga. Dimana di sana even dengan penurunan packaging ini, produk masih boleh dijual dengan kualitas yang baik. Ini mempunyai potensi at least another 20% dari segi cost structure-nya. So, ini dari segi operational dan dari segi packaging, kita mempunyai kondisi yang berbeda, landscape yang berbeda untuk penurunan cost kita, Pak Andre. Jadi, I think dari sisi itu. Nah, kedua, dengan perkembangan seperti contohnya, misalnya di Sumatera, kita sudah bertambah, penjualan kita meningkat banyak di luar pulau, di mana per hari ini presence kita masih tidak begitu signifikan. Dengan itu terjadi, kita mempunyai potensi untuk melihat, now, apakah saya membangunkan satellite plant yang baru, dikembangkan lebih besar, di mana dengan itu saya boleh mengalami penurunan supply distribution cost. Kan, kalau saya kirim Taro setiap hari ke Sumatera berat Pak, itu saya kirim angin Pak. Alright, so jadi kondisi yang berbeda membuka peluang yang berbeda kepada perusahaan untuk cost saving inisiatifnya, Pak Andre. Oke. Ya, yang penting apa inisiatifnya terus dilakukan sehingga nanti makin baik ya, better ya Pak ya untuk COGS-nya, berarti ke depan masih ruang itu masih terbuka lebar ya Pak. Nanti Pak Vincent ya. Saya pastikan itu. Dari CFO kami sudah yakinkan Pak. Mantap nih ya, berarti cuan makin tambah lebar ya Pak ya, kalau kita sebutnya Pak. Dia sebenarnya sudah menghitung, tapi ini menjadi satu rahasia perusahaan. Sorry Pak Andre dan Bapak Ibu semuanya. Siap, mengerti Pak, mengerti, sangat mengerti ya. Kita nanti bisik-bisik aja di pabrik ya Pak ya. Oke, bercanda Pak. Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sih Pak. Mungkin teman-teman juga kan banyak yang mau nanya nih ya. Udah ada beberapa pertanyaan dan yang kekumpul di grup sebenarnya masih ada nanti di CVV yang mungkin bisa bantu. Nah, saya cuma pengen tanya nih Pak, kira-kira dari Pak Gary sendiri sebagai presiden direktur yang baru gitu Pak, ini Bapak mau membawa FKS ini 5 tahun lagi nih seperti apa nih Pak? Bisa kasih gambaran nggak nih Pak? Saya nggak tahu apakah saya bisa menyebut angka apa tidak, tetapi tentu saja saya rasa ada plan kita yang sudah kita drafted, yang jelas bahwa kita mempunyai ambisi untuk melipat gandakan dan seterusnya dalam tahun-tahun mendatang atas kondisi perusahaan. Baik daripada, terutama dari segi top line, karena seperti kita katakan bahwa white space itu masih banyak tersedia. Tetapi seberapa jauh angka itu, saya rasa ini bukan forum yang cukup leluasa buat kita untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi rancangan kerja kita. Di atas meja kita ini ada angka-angka tersebut sampai dengan event 2028. Tetapi kami merasa kami menahan diri untuk
mengekspos angka tersebut karena kita ada public listed company. Tentunya kita ini kan banyak emiten ya. Tadi kita seperti yang Anda sampaikan, kita akan menyampaikan tren, peluang dan lain sebagainya, tetapi kita tidak bisa menyampaikan angka persisnya berapa. Yang jelas bahwa tanggung jawab saya sebagai presiden direktur yang baru tidak di-hire untuk memundurkan perusahaan. Tugas saya adalah untuk memajukan perusahaan bersama dengan direksi kami di sini. Dengan demikian tentunya ada suatu ambisi-ambisi tertentu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Oke, mantap nih ya. Thank you banyak ya Pak Gary, Pak Vincent, dan Bu Suka ya, luar biasa nih ya. Oke, saya balikin Ci Vivi, silakan Ci. Oke, saya lanjutin baca pertanyaan di kolom chat ya Pak, Bapak Ibu. Ya. Kolom chat. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Tommy. Izin bertanya, ROE AISA mesti sekitar 2% walaupun manajemen sudah banyak melakukan strategi perbaikan untuk growth dan deleveraging. Apa yang menyebabkan rendahnya pencapaian ROE AISA di mana angka ini jauh di bawah ROE consumer good company yang di atas 10%? Kapan proyeksi ROE AISA bisa mencapai double digit atau di atas 10%? Lalu apa perbedaan AISA dengan perusahaan consumer good lainnya seperti STTP yang tidak terlalu dipengaruhi fluktuasi harga bahan baku? Oke, thank you Bu Bima. I think yang pertama, benar setuju dari segi ROE kita masih rendah. Kalau dilihat dari segi ROE kita di tahun 23 mungkin sekitar hampir 2%. Tapi negatif. I think sebelumnya malah kita sebenarnya negatif. Alright, now sempat saya sharing kan, I think ini perusahaan kita mataharinya kalau di tahun 23 baru mulai keluar. Alright, now I think one of the key soalan dari pemegang saham atau dari segi publik atau gimana, kapan kita mau mencari angka double digit atau sekitar 10%. Now, dari kami sebenarnya seperti Pak Gary sempat sharing, sebenarnya angka projection atau bagaimana untuk mencari angka ini sebenarnya kita ada. Tapi what I would say is this, I think tidak terlalu kita pede, sebenarnya kita pede, tapi kita tidak mau terlalu mengekspos dengan kondisi yang per hari ini masih gejolak global, masih tetap berjalan. I would say kita mungkin sekitar di tahun 25, 26 kita boleh mencapai angka double digit dari segi ROE-nya. Itu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Now, dari segi bagaimana kenapa perusahaan lain tidak terjadi dampak dari segi raw material, saya tidak boleh mengkomentar karena perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi what I would say is this, dari segi kami, kita membeli apa yang biasanya kita mencari titik. Benar kalau sebelumnya timing tidak begitu bagus atau sempat terjadi banyak perubahan, tapi per hari ini kita sudah menggunakan beberapa orang expert dari segi melihat bagaimana tepung terigu, bagaimana harga jagung, untuk bagaimana kita mulai pembeliannya pertama. Kedua juga dari segi kita mencari tim R&D kami melakukan banyak reformulasi. So sepertinya kalau misalnya mempunyai potensi dan opsi untuk menggantikan bahan baku itu, kita akan menggantikan bahan baku itu supaya dengan tetap kualitas dan barang tetap terjaga supaya production kita, margin kita boleh terjaga. Ya, itu Bu. Oke, terima kasih Pak Vincent. Jadi mungkin bisa dibilang ini kondisi turnaround ya Pak, dari minus ke plus ya, baru awal ya. Benar Bu, ini masih, I would say tahap awal Bu. Kalau kondisi turnaround ini masih tahap awal. Dari tim direksi tiap hari berjuang, kalau Pak Gary dan Bu Suka dan timnya tiap hari bagaimana mencari where ada opportunity lagi Bu. Kapal induk lagi belok ini ya Pak. Yeah. Putar. Ini ada pertanyaan dari Bu Ellen. Pak, apa kira-kira diferensiasi produk-produk AISA dengan kompetitor seperti Indofood dan lainnya? Saya lihat kompetitor produk lebih lengkap. Lalu, apa strategi AISA untuk menggerus pangsa pasar market leader tersebut, Pak? Kalau yang ini Bu, tentunya saya sebagai direksi yang baru on board ya di Q4 dan sekarang Q1, kita sudah mulai melakukan mapping secara strategis terhadap brand-brand utama kita. Itu satu dulu.
Ya, karena tugas saya sejak Q4 adalah untuk melihat potensi daripada merek-merek kita. Nah, snack adalah kalau kita bicara snacking terutama ya di luar staple food ya, itu adalah kategori yang loyalty daripada consumernya itu tidak begitu tinggi atau gampang switching. Sehingga pengembangan produk baru, apakah itu baru dalam arti format, baru dalam arti rasa, baru dalam arti adjacent category, itu akan memberikan atau menciptakan daya tarik buat konsumen untuk stay with a certain brand. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu mencari cara komunikasi. Nah, kami sedang mengembangkan suatu cara metode komunikasi yang sedang kami develop, yang masih dalam progres. Tentunya apabila itu bisa kami wujudkan sesuai dengan brand equity kami, ambil contoh misalnya Taro, maka kita akan melakukan suatu komunikasi yang totally different daripada kompetitor kita dari segi komunikasi. Tetapi dari segi produk, kita akan terus melakukan rejuvenasi, apakah memperbaiki dari yang sudah ada, ataupun menciptakan format baru yang akan ada, ataupun menciptakan rasa baru daripada yang ada. Karena apa? Snacking itu merupakan kategori yang perlu terus direjuvenate supaya konsumen kita yang bisa anak kecil, bisa dewasa, itu tidak bosan mempunyai suatu introduksi yang baru. Ambil contoh, belakangan ini kami meluncurkan yang namanya tempe, keripik tempe. Dan itu menunjukkan suatu tren yang bagus buat kita. Nah, kedepannya kita akan melakukan lebih banyak lagi usaha-usaha seperti itu. Sehingga secara bertahap, kita akan mendapatkan complete range yang lebih menarik dibandingkan dengan posisi kita saat ini. Hal ini kita hanya bisa lakukan secara bertahap. Kenapa? Karena terutama di masa era kami sebagai direksi baru, kami percaya mengenai consumer research. Produk-produk yang akan kita launchingkan itu selalu kita lakukan uji research terhadap consumer kita. Bukan berdasarkan apa yang kita pikir bagus untuk konsumen. Nah, disinilah kita mencoba melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif, yang lebih terstruktur, yang cocok terhadap brand tersebut. Nah, ini akan banyak membantu kami dalam menentukan produk-produk jenis apa yang bisa kami luncurkan, yang bisa memenuhi daripada consumer punya ekspektasi. Oke, terima kasih Pak. Jadi rasa baru sama rasa dulu yang pernah ada mungkin ya bisa diulang gitu kan. Orang ada yang inget ini lama, balik lagi mau dia senang lagi ya Pak. Ini Pak, ada Betul. pertanyaan dari Bu Syakira. Pak mau tanya, sektor snack turun penjualannya sedangkan staples naik. Untuk net margin mana yang lebih besar? Sorry, again kurang jelas apa turun dan naik? Snack turun, Snack Pak. Snack turun penjualannya, staples naik. Staples naik. Nah, Itu net merefer margin. kepada kondisi tahun 2023 ya? Ya. Net margin mana yang lebih besar Pak? Dan apakah staples lebih menarik secara growth dan marginnya? Untuk produk baru akan lebih fokus di sektor mana Pak? Silakan Bu Sukawati. Kalau urusan angka pasti jadi kena ke saya ya. Jadi gini, kalau profit kan kita produk banyak ya. Tadi Pak Vincent jelasin kita tuh punya 70 SKU ya. Udah pasti produk-produk ada yang beredar di pasaran, kita pastikan tuh ada profit ya Bu. Kembali lagi, profit ini juga ditentukan oleh marketnya di mana. Ya, tapi masing-masing selama itu SKU masih ada, masih kita jual, itu buat kita menarik. Kita perlu itu SKU. Jadi mungkin penjualan yang kita lakukan ke pedagang, sama kita jualan langsung misalnya di supermarket, modern market, udah pasti profitnya nggak sama. Seperti itu sih kurang lebih ya. Tapi buat kita, kita juga punya target dan yang ada itu sesuai lah dengan yang kita harapkan. Demikian Bu, terima kasih. Oke, jadi nggak bisa dihitung mungkin ya Pak, Bu, yang mana yang lebih besar ya? Tapi Ada yang ya pokoknya bisa dihitung, cuman nggak bisa mungkin kita expose di sini ya, Tecan. Tapi kalau kita lihat kan mungkin tadi yang di presentation material kita melihat gross profit kita kan sebenarnya
meningkat lah ya. Ya. Ya, saya yakin rekan-rekan investor juga udah melihat kalau gross profit margin kita di tahun 2023 tuh kita bukukan 33% ya. Sementara di 22 tuh hampir 27%. Artinya begini Bu, tugas saya berkolaborasi dengan CFO adalah di mana kita akan melakukan strategi penjualan terhadap bauran produk ya atau SKU mix sesuai dengan tingkat profitability yang ada. Intinya adalah apa yang bisa menjadi driver daripada profit kita akan put perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tentunya dalam menawarkan suatu pilihan kepada konsumen, kita tidak bisa melulu harus on the high side. Kadang-kadang kita perlu stay low side, tetapi total bauran mixnya itu harus menghasilkan margin yang sesuai dengan harapan kita. Salah satu indikator yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu investor di sini adalah bahwa gross profit margin kita jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya bauran SKU mix yang kita terapkan ini memberikan dampak signifikan terhadap gross profit margin kita. Tugas saya adalah berdasarkan guidance yang terus-menerus di-feed in oleh CFO saya mengenai margin-margin produk SKU tertentu. Disitulah kita melakukan strategi-strategi penjualan berdasarkan kondisi SKU mix yang akan kita percaya untuk mencapai target-target yang kita tetapkan sebagai gross profit margin kita secara keseluruhan. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan, saya baca di sini dulu ya, dihabisin. Dari Bu Sentia, aktif outlet itu bisa di-share Pak secara pembagian targetnya di GT dan MT berapa persen ya Pak? Sorry, gimana Bu? Aktif outlet Pak. Oh, oke. Saya secara spesifik menimbulkan angka mungkin belum bisa, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah kontribusi daripada GT MT saat ini, MT sekitar 20-an%, GT sekitar 80%. Apabila program-program yang kita lancarkan ke depan itu sesuai dan bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemungkinan besar bahwa MT akan berkontribusi 30%, GT akan berkontribusi sekitar 70% dari segi revenue. Nah, ini berkaitan erat dengan aktif outlet yang ada, tetapi tolong diingat bahwa outlet itu di MT definisinya akan sangat berbeda dengan di GT. Di MT itu ambil contoh, kita deal dengan satu misalnya suatu convenience store atau minimarket tertentu, otomatis kita akan langsung hadir di sejumlah jaringan gerai tersebut. Nah, ini beda cara perhitungannya. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah kembali kepada tadi kontribusi bisnis tersebut terhadap kondisi kami saat ini. Oke, makasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Syakira. Pak, di Korea produk superior sama mie cap ayam 2 telur udah masuk, tapi produk populer seperti bihunku atau taro belum ada. Seperti apa pangsa ekspornya Pak? Di Korea. Oh, di Korea. Di Korea. Oh, di Korea. Di Korea. Oh, kita malah baru tahu. Ini Bu Ima dan Bu Syakira, I think pertama saya sharing now. Ini kan setiap produk mempunyai uniqueness di setiap negara tertentu, di mana di sini kita sempat bekerjasama dengan beberapa distributor trader untuk produk kita didistribusikan di luar negeri. Now, I think dari segi cap ayam 2 telur atau mie superior, ianya sempat diambil seperti contohnya tanam jagung juga sempat penetrasi ke Vietnam juga. Jadi, I think per hari ini kita bekerjasama dengan beberapa trader untuk kembangkan di luar, di ekspor lah ya. Tapi sempat saya sharing, I think fokus kita banyak di lokal, tapi dengan mempunyai beberapa peluang juga kita tetap konsentrasi bagaimana untuk kembangkan ekspor market. Jadi, PR homework yang besar di tim manajemen ialah bagaimana untuk kembangkan overall, tapi the first focus di Indonesia di mana white space kita agak besar. Ya, Bu Wima dan Bu Syakira. Oke, terima kasih Pak Vincent. Ini saya bacain dari di grup ya Pak. Dengan ketidakstabilan harga raw material seperti beras, terigu, dan lain-lain tidak didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat,
Apa yang dilakukan manajemen agar profit margin perusahaan bisa terjaga, yang tentunya juga membuat produk FKS tetap kompetitif, Pak? Ya, interesting Bu Wima dan soalan ini. Nah, pertama, I think dari segi kalau dari kami mengamati bahan baku, contohnya jagung atau tepung terigu. Sebenarnya kalau dilihat dari segi kondisi global, jagung sebenarnya tidak menaik, alright. Kalau dari segi gandum, ianya ada peningkatan, tapi ianya terutama kerjasama kami dengan beberapa key analyst yang ada di grup, di mana kan dari segi FKS mempunyai bagian trading untuk komoditas. Sempat dari pembahasan dengan mereka ini yang kalau dilihat dari segi gandum sebenarnya besar potensinya harga gandum akan menurun di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Sebabnya ada panen lah ya di crop di luar negeri. Nah, per hari ini menjadi kondisi ialah crop di mana makanya mengambil kondisi kalau crop that means sisa apa yang ada aja itu yang akan terjadi. Now, I think one of the key challenge is ini rupiah melemah. Rupiahnya melemah sampai kita per hari ini sekitar 16 ribuan. Now, I would say is this, ini across the board, tapi sampai di hari ini kalau kita sempat bahas dengan supplier untuk tepung gandum, tepung terigu ataupun tepung jagung, masih dari segi angka pelemahan rupiah, kenaikan harga masih tidak terlalu signifikan untuk terjadi. Sebabnya sempat ada penurunan harga di mana posisi mereka boleh dengan lebih baik, makanya tidak terjadi kenaikan harga signifikan. Itu yang pertama. Nah, kedua sempat saya sharing tadi is reformulasi. Alright, dengan kondisi reformulation untuk produk-produk di mana mempunyai misalnya terjadi contohnya kita lebih teknikal sedikit ialah contohnya kita omongnya kalau misalnya gandum di Amerika harga naik, tapi gandum di Amerika Selatan harganya menurun. Nah, kita mencari cara bagaimana ianya bisa dilakukan blending supaya harga tepung terigu masih termanage untuk perusahaan. Jadi di mana ini butuh kerjasama di antara pabrik tepung terigu dengan R&D tim kami supaya bagaimana di manage tetap cost bahan baku ini. Ya. Oke, makasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu WK. Apakah KKR masih merupakan shareholder dari AISA, Pak? Per hari ini KKR sudah tidak menjadi shareholder di AISA sebab kan dari segi KKR kan is a private equity. Now, dari segi private equity funds mereka kan mempunyai waktu tertentu. Biasanya kadang-kadang ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi funds mereka mau nggak mau mesti ditutup. Maka dari KKR mau nggak mau mereka tetap sudah exit. Makanya I think dari satu sisi kan Pak Jaka dulu menjadi komisaris di AISA. Tapi per hari ini sebab KKR sudah tidak memegang saham di AISA, dia mengundurkan diri. Oke, makasih Pak. Ini izin 2 pertanyaan lagi ya Pak. Silakan Bu. Oke, pertanyaan dari Bu Ellen. Berapa persen utilitas pabrik AISA sekarang dan apa rencana ekspansi ke depannya, Pak? Per hari ini ianya sekitar 30-35%. Rencana ke depan is untuk mengejar tahun target ini kita akan mengarah ke sekitar 45-49%, Bu. Saya tambahin boleh ya? Ya, silakan. Itu yang tadi Pak Vincent Rata-rata. jelaskan itu rata-rata gabungan. Jadi kita punya pabrik yang memang utility-nya udah 90% gitu. Ada Kayak Taro mungkin udah di atas 80%. Seperti itu sih Bapak Ibu sekalian ya. Oke, makasih Pak Vincent, Bu Sukma. Pertanyaan terakhir dari Pak Budi. Mohon izin bertanya terkait rencana penambahan kegiatan usaha yang kemarin disampaikan dalam keterbukaan informasi. Apa bisa dielaborasi lebih lanjut akan masuk ke usaha baru seperti apa, Pak? Bagaimana dampaknya ke profitabilitas perusahaan lainnya? Oke, karena udah muncul di keterbukaan informasi, jadi sebenarnya begini, kita itu kan waktu AISA ini kita terima di FKS Group, itu apa adanya lah ya, struktur perusahaannya segala macam. Jadi manajemen
melihat kita mau memberdayakan satu perusahaan yang sebelumnya mungkin tidak cuma bersifat holding. Tujuannya apa? Supaya proses penjualan segala macam itu kita dalam berproses lebih simple, lebih sederhana. Jadi mungkin kalau impact langsung ke profit tidak bisa langsung dikuantifikasi. Tapi kalau proses yang simple kan berarti bekerjanya juga mungkin tadi langkahnya 10, dengan kita melakukan perubahan ini dari 10 langkah kita cuma perlu mungkin 4 langkah. Seperti itu. Jadi kita akan bisa lebih efisien, lebih fokus, lebih cepat. Nah, itu kuantifikasinya agak susah ya kalau kita ngomong di forum seperti ini. Ya, tapi kita believe dengan tindakan ini juga salah satu dari strategi manajemen untuk mendukung dari sisi proses ya. Dengan dilakukan ini itu akan sangat banyak membantu bisnis untuk bisa lebih gesit ya, Pak Geri gitu ya. Betul. Gitu. Efisiensi ya Pak, Bu. Kenapa? Efisiensi jadi ya begini. Bukan efisiensi, prosesnya disederhanakan. Jadi kalau misalnya untuk proses apa nih misalnya ya, kita kan PT-PT banyak, misalnya contohnya nih, jadi ada satu PT yang memang ngurusin misalnya untuk penjualan aja gitu, jadi nggak usah banyak-banyak PT, seperti itulah gambarannya. Jadi kalau tadi proses kerjanya ada 10 langkah, dengan kita melakukan perubahan ini, kita cuma perlu 4-5 langkah. Step-nya. Gitu ya? Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, mungkin ini pertanyaannya udah semua ya. Boleh, waktu juga udah malam. Terima kasih banyak nih Pak Vincent, Bu Geri, Pak Geri dan Bu Sukma. Mungkin Andre boleh ditutup Andre. Oke, ya ini saya terima kasih banyak nih ya ke Pak Vincent, Pak Geri, dan Bu Suka ya atas Sama-sama, pemaparannya. Pak. Luar biasa ya, saya doakan Pak nanti cita-citanya dari teman-teman di KSI bisa terwujud semua dan ya Pak, untuk terutama Amin. kita Amin. investor pengen apa, mudah-mudahan harga saham juga melambung Pak ke depannya Pak. Ya, kita doakan sama ya. Nanti mungkin especially kita nanti ada rencana juga buat visit company tapi untuk tertentu ya, kalangan tertentu kita sudah ada di alumni dan sudah ini juga. Thank you banyak atas ininya ya, fasilitasnya dari Pak Vincent lihat pabriknya langsung. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi ya Pak Vincent ya, Pak Geri dan Bu Suka. Thank you banyak Pak. Sama-sama. Terima Ya. kasih. Terima Pak, kasih, Bu, Bapak izin Ibu. foto Oke. kita foto bareng dulu ya. Boleh, Oh, boleh. Cara lihatnya Gimana Pak, tutup dulu Bapak punya sharing. Ini mau sharing. Oh. Ibu Bapak yang mau foto boleh open cam ya. Bapak udah stop sharing. Nah, ini saya ada pesan ya, ini pemaparan hari ini kita bukan rekomendasi beli atau jual ya Bapak Ibu, jadi dianalisa ulang. Ya Bapak Ibu silakan yang mau foto bareng open cam ya. Saya bentar lagi nih, jadi saya itu sampai 5 ya. 1, bentar yang mau nambah lagi. 2, 3, 4, 5. Oke, bentar ya. Bentar. Ya, oke dah. Ya, oke. Oke. Terima banyak ya, Vincent. Thank you banyak ya Pak Vincent, Pak Geri, Terima kasih. Terima kasih. Pak Ibu semua ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, have a good weekend everyone. Yuk, saya Oke, pamit thank ya, you. Bapak Ibu. Bye. Pamit dulu ya. Bye-bye. Selamat weekend ya. Dadah. Dadah.